dijelaskan sebenarnya di awal. Nah ini ya. Nah, di sini teman-teman untuk membuat bisnis plan itu hanya ada 8 poin yang akan teman-teman buat. Makanya 2 minggu ini teman-teman harus cicil. Misalnya minggu ini 1 sampai nomor 4 ya, minggu depan 5 sampai nomor 8. Jadi, ada progresnya ya. Nanti siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan ini, tetapi harus ini ya, harus nyambung dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Saran saya teman-teman bisa kerja ini pakai file share ya, jadi bisa semuanya mengetik bersamaan gitu ya. Nah ini, nomor 1 teman-teman yang perlu teman-teman tuliskan ya, ini menurut saya adalah model bisnis plan yang sederhana, tapi, sangat menggambarkan perusahaan teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman bawa bisnis plan terus teman-teman kerja sama, ini saya rasa akan sangat sederhana sekali bisnis plan-nya, karena banyak banget ya template bisnis plan itu, ada yang tebel gitu ya, dan menurut saya nggak usah tebal-tebal gitu teman-teman ya. Gimana caranya bisnis plan kita tuh bisa efektif ya. Nah ini saya pikir sangat efektif sekali. Nah nomor 1 latar belakang ya. Isinya apa latar belakang? Ya di sini bisa teman-teman bercerita. Kenapa sih misalnya saya mau membuat misalnya sekolah anak jalanan? Oh mungkin ada di dalam pengalaman hidup teman-teman yang nyambung ya dengan hal tersebut ya, karena pernah merasakan atau bagaimana, ya teman-teman bisa ceritakan pengalamannya, significant life event itu bisa teman-teman ceritakan. Bisa juga teman-teman ceritakan karena data ya, kan waktu di awal sebelum, UTS saya minta teman-teman membuat data, mencari data, nah ini harus dimasukkan ke latar belakang. Jadi di latar belakang itu ada data. Kenapa saya memutuskan anak jalanan? Karena misalnya, atau anak putus sekolah. Di daerah saya dari 100 orang yang sekolah ternyata datanya itu yang melanjutkan itu hanya misalnya 50% ya. Maka kan ini menjadi pertanyaan yang harus kita selesaikan. Ya. Dan di sini jadi wajib ada data. Ingat, highlight sama teman-teman, wajib ada data untuk latar belakang karena orang itu akan melihat pas baca, apa sih urgensinya gitu ya, apa sih pentingnya membuat ini. Oh ternyata pentingnya karena memang teman-teman punya data ini gitu ya. Oh angka kemiskinannya tinggi di daerah tersebut, misalnya angka kriminalitasnya tinggi. Nah maka teman-teman harus tulis di sini ya. Itu poin 1. Dan jangan ditulis lebih dari 1 halaman teman-teman. Ya, jadi sedikit aja. Lalu setelah itu adalah visi dan misi teman-teman. Nah ini wajib nih, ini harus dipandu sama leader-nya. Perusahaannya harus punya visi. Visi itu kan apa, sesuatu yang ingin dicapai ya, berapa tahun ke depan panjang ya. Lalu kalau misi, Ariana sorry bisa di-unmute, bisa di-mute sorry. Ya. Kalau misi itu berarti langkah-langkah untuk mencapai visi itu gimana? Oh saya mau menjadi perusahaan terbaik ya, terbaik se-Jawa Barat misalnya. Nah itu di visi itu harus ada tahun, ingat ya. Membuat visi itu harus ada tahun. Tahun berapa teman-teman mau menjadi perusahaan terbaik tersebut ya. Terus untuk mencapai perusahaan terbaik itu apa yang harus teman-teman lakukan? Nah itu teman-teman tulis di misi. Dan ini sebaiknya jangan ditulis lebih dari setengah halaman. Jadi cukup setengah halaman saja ya, atau maksimal 1 halaman. Oke. Jadi sedikit ya teman-teman, tadi 1, ini 1 cuma 2 halaman ya, baru 2 halaman. Lalu yang ketiga, tim dan struktur organisasi ya. Ketika kita membuat bisnis itu nonsens kalau sendiri, teman-teman butuh tim. Karena apa? Untuk membuat suatu bisnis itu kita butuh multi skill ya. Jadi teman-teman harus hire orang-orang. Kan tadi ada kelompoknya ya, misalnya Ariana menjadi apa ya, Elsa jadi apa, Feren jadi apa. Nah itu tulis di situ ya, buat struktur organisasinya, lalu jangan lupa dituliskan job desk-nya apa. Ariana itu tugasnya apa, Elsa tugasnya apa, Feren tugasnya apa. Tulis di situ supaya tidak tumpang tindih gitu ya. Tugas di dalam perusahaan sosialnya ya teman-teman, bukan tugas dalam ngerjain ini jangan ditulis Ariana buat latar belakang, ini buat visi misi, bukan ya. Karena kita sedang membuat bisnis plan, misalnya Ariana jadi leader ya,
terus yang ini jadi marketing, yang ini jadi misalnya jadi operasional ya, itu terserah teman-teman ya. Bisa berbeda-beda setiap kelompok karena disesuaikan dengan visi dan misi. Nah, ini kalau misalnya Bu boleh nggak kita meng-hire orang dari luar? Boleh banget ya, kan Bu misalnya kita butuh IT gitu ya. Boleh nggak saya ajak teman saya yang IT? Boleh, tulis ya siapa namanya. Jadi tidak harus satu kelompok teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan nama orang lain di dalamnya, tapi harus ada job desk-nya ya. Jadi ada struktur, ada job desk. Nanti setelah itu saya akan meminta CV teman-teman ya, CV personal yang terlibat. Nah, di CV itu nggak usah sampai 5 halaman, 10 halaman, cukup ya beberapa poin aja yang kira-kira relevan kalau orang baca tuh, oh perusahaan ini emang dikelola oleh orang-orang yang kompeten ya. Oh ternyata ada yang di background ini atau ada yang punya pengalaman ini, misalnya pernah punya pengalaman mengajar ya untuk anak-anak di desa. Nah, jadi yang seperti itu yang ditonjolkan ya, pengalaman kita yang membuktikan bahwa kita itu kompeten untuk bisa membuat perusahaan sosial ini. Jadi nggak harus misalnya pendidikan di mana, jadi nggak harus formal, informal pun sangat bisa gitu ya. Jadi yang relevan aja dengan perusahaan sosial teman-teman, jadi nggak usah banyak-banyak. Dan ini tim dan struktur organisasi ini jangan ditulis lebih dari 2 halaman A4. Nah, gimana caranya teman-teman bisa membuat, jadi tadi satu ditambah 2 baru 4 halaman ya teman-teman. Oke, terus yang keempat ada model bisnis kanvas ya, yang teman-teman kemarin sudah buat itu tulis di sini. Tapi Bu, tadi kalau saya pengen ditambahkan lagi ya, jadi banyak masukan dari rekan-rekan lain yang pernah membuat bisnis model sejenis. Nah, itu teman-teman berarti dirubah lagi BMC-nya, nanti masukkan lagi di sini ya. Tapi kalau kemarin kan hanya buat bagan. Nah, setelah buat bagan, di bawahnya harus dijelaskan deskripsi dari BMC itu apa. Jadi ada narasi yang teman-teman tulis gitu ya. Nah, untuk menjelaskan bagan tersebut. Nah, itu. Dan ini tidak lebih juga dari 2 halaman A4. Jadi tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih ya. Sampai nomor 4 hanya 6 halaman, teman-teman. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Ibu, gimana? ini presentasinya itu pertemuan ke-13 berarti secara offline ya Bu ya? Ya, sebentar ya. Ibu buka lagi. Nah, ini ya. Pertemuan ke-13 itu presentasi PowerPoint-nya aja, bukan presentasi proposalnya. Jadi proposalnya itu nanti harus selesai di minggu ke-11. Jadi poin 1 sampai 8 ini harus selesai di minggu ke-11. Ya, artinya 2 minggu lagi. Dan teman-teman setiap minggu nanti sharing ya, pakai tabel kayak gini aja sederhana, teman-teman ceritakan teman-teman sudah buat sampai mana gitu ya. Jadi udah buat sampai mana nanti sharing ke saya gitu ya. Nanti kalau ada hambatan bisa ditanyakan juga gitu. Izin bertanya. Iya, gimana? Soal visi dan misi. Ini tuh yang Firda tuh kemiskinan, gizi lalu tentang stunting. Jadi bakalan banyak gitu Bu visinya dan misinya. Kan kalau waktu yang di BMC Ibu menyarankan untuk untuk fokus aja gitu, fokus ke satu masalah ya kan waktu itu Firda yang complicated banyak gitu. Nah, jadi Ibu visi dan misinya tuh kita harus semaksimal mungkin atau dicantumkan saja semuanya gitu. Firda, coba Firda lihat. Ada nggak sih tulisan visi yang panjang? Visi itu paling cuma 2 baris, ya. Jadi visi itu adalah bahasa yang general yang bisa menggambarkan perusahaan gitu. Jadi nggak ada visi yang panjang. Lalu misi pun semuanya
langsung to the point. Karena kalau kita belajar urutannya yang paling tinggi itu visi, dari visi itu diturunkan ke dalam misi, ya langkah-langkahnya, lalu langkah-langkah tersebut diturunkan kepada program. Jadi ada program apa, lalu dari program nanti turun ke kegiatan. Nah itu baru di kegiatan itu teknis banget ya, anggarannya berapa, kapan dilaksanakan. Jadi kalau visi misi itu baru pernyataan yang sifatnya general, tetapi menggambarkan keseluruhan dari organisasi itu mau kemana ke depannya, gitu Fir. Ya, coba dilihat nanti contoh-contoh bisnis plan orang ya. Baik Bu, terima kasih. Dan Firda kan masih harus bermusyawarah sama teman-teman yang lain. Apakah tetap seperti itu? Apakah mau menambahkan ya? Nanti bisa dimusyawarahkan. Ya, oke, terima kasih Fir. Oke, yang lain boleh. Yang lain silakan. Ada yang mau bertanya? Ibu, ini teh kan sesuai yang BMC yang kita buat ya Bu ya. Nah kan pasti nggak ada orangnya tuh nggak bakal merata Bu. Atau harus disamain orangnya per kelompok berapa orang gitu. Pokoknya Ibu hanya melihat interest aja bagusnya gitu ya. Jadi walaupun misalnya sebelumnya misalnya Maulina misalnya membuat BMC-nya tentang anak jalanan, tetapi ternyata di perjalanan lebih interest kepada stunting misalnya ya, kelaparan atau gizi, boleh ya, yang penting interest ya, saya lebih enaknya di mana. Tapi lebih bagus kalau misalnya, kalau awalnya misalnya di putus sekolah, maka ya nanti dilanjutkan putus sekolah. Nanti nggak masalah ya berapa jumlah kelompoknya, berapa jumlah orangnya. Yang penting ada, yang penting teman-teman memang nyaman di situ. Jadi bukan harus adil sama rata, tapi yang penting adalah teman-teman interest di situ gitu. Jadi saya tidak akan membatasi satu kelompok misalnya harus 5 enggak kayak gitu ya. Tapi pokoknya teman-teman sukanya di mana silahkan ya. Gitu, kira-kira jelas? Tapi jangan sampai sendiri ya, karena kalau sendiri namanya bukan kelompok. Minimal 3 orang lah ya, minimal 3 orang. Oke, baik ya, saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Lalu di sini yang poin 5 ada produk dan layanan ya di sini. Nah ini cerita nih teman-teman, kalau kemarin di bisnis BMC itu ada value proposition ya. Teman-teman tuh mau ngapain aja, aktivitasnya ada di situ kan yang membedakan teman-teman dengan yang lain. Nah teman-teman nanti tulis di sini produk saya itu apa ya. Misalnya kalau saya mau memberikan pelatihan tuh pelatihan apa. Lalu kalau saya mau membuat produk misalnya untuk dijualnya itu produk yang gimana, apa kelebihannya gitu ya. Nah ini teman-teman bisa tulis di sini ya. Nanti tujuannya apa? Pokoknya teman-teman harus menuliskan dan meyakinkan bahwa produk yang teman-teman buat ini bagus dan akan laku dan akan berhasil. Itu tugasnya ya, supaya orang ketika ngeliat tuh, wah bagus nih gitu ya, saya tertarik gitu ya di situ. Jadi di sini sangat penting kalau teman-teman menunjukkan keutamaan produk dan layanan ya. Terus bagus lagi kalau teman-teman ada foto-foto misalnya contoh simulasi pelatihan, contoh tempatnya ya, contoh produknya, hasil produknya, misalnya produknya hasilnya kerajinan, nah kayak gimana. Terus atau mungkin teman-teman juga bisa testimoni, misalnya emang karena pernah mencoba dulu, pernah mencoba terus ada yang pernah beli atau yang pernah teman-teman latih gitu ya, teman-teman bisa kasih testimoni di sini, foto, quote, apapun itu, dan ini yang penting biar orang tuh menarik ya, dan ini jangan lebih dari 3 halaman. Tadi 6, 7, 8, 9. Jadi 9 halaman. Jadi ini jangan lebih dari 3 halaman ya, teman-teman. Tuh. Dan ini nanti format bisnis plan ini tolong dibuat desain yang menarik ya, teman-teman ya. Kalau untuk melaporkan ke saya progresnya itu cukup kayak gini aja, pakai tabel. Tapi kalau untuk nanti membuat proposalnya, teman-teman buat ya pakai template proposal yang menarik ya, supaya orang ketika melihat udah eye catching ya, oh keren desainnya gitu ya. Nah, yang keenam di sini yang teman-teman harus buat itu adalah proyeksi pendapatan ya. Ada proyeksi pendapatan teman-teman, proyeksi laba yang akan teman-teman dapatkan, dan dampak sosialnya itu gimana. Jadi di sini
Sederhana aja, saya minta teman-teman membuat 3 tahun, ya. Jadi tahun 2002, 2023, 2024, ya. Jadi teman-teman memperkirakan tahun 2021 saya harus dapat pendapatan berapa, gitu ya. Lalu, saya harus dapat laba berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Nah, itu dibuat grafik. Jadi nanti ketahuan ya, perubahannya berapa. Terus, dampak ya, misalnya tahun ini saya membantu anak yang putus sekolah itu 5 orang, ya. Tahun depan 10 orang, tahun depannya lagi 15 orang, misalnya seperti itu. Jadi, uraikan juga di sini gambarannya bahwa teman-teman itu, kira-kira jadi ini tuh sesuatu yang teman-teman belum buat ya, tapi teman-teman harus ini memang, kalau seorang pemimpin itu harus bisa menggambarkan ya teman-teman visioner. Teman-teman harus bisa menghitung kira-kira teman-teman tuh akan mendapatkan pendapatan dari mana dan berapa, ya. Oh, tahun ini dapat 5 juta, tahun depan 10 juta, tahun depan 15 juta. Tapi bukan ngarang, teman-teman karena sudah, oh, sejutanya modal dari saya, misalnya, sejutanya lagi iuran, lalu sejutanya lagi pokoknya mau nggak mau saya harus dapat donatur ya, sejutanya lagi dari mana, sejutanya lagi dari mana. Nah, jadi teman-teman itu, bukan mengawang-awang, tetapi harus rasional, gitu ya. Nggak ngasal 50 juta, 60 juta, real nggak ya. Jadi saya ingin minta teman-teman memang sangat real ya, rasional gitu teman-teman, ya. Nah, ini sajikan dengan chart, grafik ya, menunjukkan 3 indikator ini proyeksi pendapatan, laba, dan dampak sosialnya dan jangan lebih dari 3 halaman juga. Ya. Terus rasionalisasi proyeksi. Nah, tadi kan teman-teman sudah membuat pendapatannya berapa ya, setahun ini berapa, tahun depan berapa. Nah, nomor 7 itu rasionalisasi. Jadi logikanya. Kira-kira teman-teman tadi mau mendapatkan kenaikan pendapatan itu dari mana? Teman-teman jelaskan di sini. Teman-teman misalnya, menampilkan survei penjualan ya, karena estimasi penjualan kami di bulan ke-1 segini, di bulan kedua segini, sehingga kemungkinan dalam 1 tahun kita akan mendapatkan pendapatan berapa, gitu ya. Jadi di sini rasionalisasi proyeksi itu menjabarkan mengapa target milestone teman-teman itu masuk akal. Tidak ketinggian, tidak pula kerendahan. Ya, di sini teman-teman bisa menyajikan dengan kondisi pasar secara umum dan analisis kondisi kompetisi di industri atau pasar terkait. Ada lagi misalnya teman-teman punya analisis kompetitor ya. Sama yang buat kerajinan tuh banyak ya. Nah, bedanya kerajinan teman-teman dengan yang lain tuh apa? Teman-teman tulis dulu nih tabel kompetitor A, kompetitor B, kompetitor C. Nanti setelah itu sama teman-teman, oh si A mah kerajinannya gini, si B mah kayak gini. Oh kerajinan saya mah punya kelebihan seperti ini. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke sini, ya. Terus gimana sih caranya saya bisa pendapatannya naik terus? Oh, kita punya strategi pemasaran yang baik ya. Nah, misalnya teman-teman strateginya gimana? Satu, misalnya lokasi saya itu sangat strategis ya. Yang kedua, memang di daerah saya itu banyak banget peminatnya gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman masukkan ya. Terus menjabarkan juga bagaimana mencapai target dampak sosial. Kenapa sih misalnya yang saya bantu sekarang 5 orang, lalu tahun depan 10, tahun depan 15 misalnya, karena 5 sekarang misalnya karena kita belum punya tempat ya, tahun depan kita sewa tempat, tahun depannya lagi misalnya kita sudah punya tempat. Jadi rasional gitu teman-teman. Ya, dan di sini rekomendasinya baca nih ya, gunakan data sahih sebagai dasar pertimbangan kamu, tuliskan sumber daya yang membuat kamu mengerti kondisi pasar, strategi promosi, atau besaran dampak yang dihasilkan. Pada bagian ini penting untuk bicara berdasarkan data. Data, ingat teman-teman, bukan common sense, bukan perkiraan kita, tapi data. Dan usahakan jangan lebih dari 3 halaman A4. Ya. Nah, jadi semua itu harus ada datanya, teman-teman. Terakhir, di yang 8, ini rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran. Ini RAB-nya, teman-teman ya. Kalau tadi kan baru proyeksi, kalau sekarang RAB-nya. Jadi pendapatannya dari mana aja hitung, pengeluarannya dari mana hitung. Tahun ini pendapatannya berapa, pengeluaran berapa. Tahun depannya kira-kira pendapatan berapa, pengeluaran berapa. Dan itu semuanya jangan lupa
bahwa pengeluaran itu setiap tahun akan meningkat, teman-teman, karena ada inflasi. Dan buat aja 10% kenaikannya ya. Jadi kayak gaji aja nggak mungkin. Sekarang 1 juta, tahun depan 1 juta ya harus naik karena ada inflasi ya. Tahun ini 1 juta, tahun depan 1,1 juta, tahun depannya 1,2 juta. Nah, berarti kan pengeluaran menjadi bertambah ya. Nah, seperti itu. Terus juga kalau kita punya aset ya seperti mobil ya, bangunan, itu kan ada depresiasi ya. Jadi ada pengurangan nilai gitu ya. Mobil semakin lama tahunnya dia semakin berkurang nilai jualnya. Nah, itu juga harus dihitung gitu ya. Jadi di sini teman-teman misalnya bisa membuat rasio analisis keuangan seperti return on investment. Jadi kalau misalnya orang mau investasi di kita, kira-kira dia akan mendapatkan berapa ya, dan bisa return kembalinya tuh kapan gitu ya. Itu bisa teman-teman lihat di YouTube ya cara menghitung itu ya. Nah, jadi ini teman-teman lampirkan cash flow-nya dan usahakan tidak lebih dari 3 halaman. Tapi kalau misalnya memang banyak ya nggak apa-apa ya teman-teman. Misalnya ini adalah rekomendasi saya, tapi kalau misalnya semisalnya Bu saya nggak bisa ngepas dan saya butuh lebih halamannya nggak apa-apa. Tapi usahakan to the point gitu ya. Jadi 8 ini yang harus teman-teman kerjakan selama 2 minggu. Jadi benar-benar dari sekarang itu harus sudah dikerjakan. Berarti kan setiap minggu reportnya ke saya 2 kali teman-teman, hari Senin dan hari Rabu ya. Hari Senin minggu depan teman-teman harus sudah report, sudah mengerjakan sampai di mana. Lalu Rabunya terus saja seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kayaknya udah pada jelas semua ya. Bagus sih kalau udah jelas. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Nggak ada yang bertanya teman-teman? Oke, baik. Kalau nggak ada yang bertanya, teman-teman untuk hari ini maksimal besok, saya pengen teman-teman sudah ada kelompoknya, ya, sudah ada kelompoknya. Lalu nanti tolong report ya ke salam. Nanti tolong report, nanti masukkan. Oke, sebentar. Oke, ya lanjut lagi. Jadi saya minta besok teman-teman sudah kirim, nanti bisa kirim di apa ya? Oh, atau nanti saya buat ini aja, kayak apa ya? Ini aja lah teman-teman nanti kirim di file ya. Di file di general aja, teman-teman tuliskan nama kelompoknya siapa saja. Lalu setelah itu harus sudah fokus ya. Kira-kira kalau misalnya ada yang dirubah, misalnya bisnisnya mau dirubah apa, atau misalnya namanya mau diganti, teman-teman nanti tuliskan di situ. Misalnya kelompoknya dari Ariana siapa saja, lalu nama bisnisnya apa, tentang apa, gitu aja dulu, sederhana dulu. Nanti hari Senin teman-teman minimal sudah ada yang teman-teman kerjakan. Jadi di luar itu nanti teman-teman sudah membagi tugasnya ya, leadernya sudah membagi tugasnya gitu ya. Saya tunggu kalau besok kecepatan nggak? Nanti hari apa? Hari Rabu, Jumat lah ya. Jumat deh saya kasih waktu 2 hari ya untuk memutuskan kelompoknya, terus memutuskan juga bisnisnya apa dan membagi tugasnya. Senin kita sudah
tidak ada materi dari saya hari Senin. Teman-teman setiap kelompok boleh gantian yang presentasi, tidak harus koordinatornya, untuk cerita progresnya udah sampai mana. Gitu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu maaf, membagi tugas itu maksudnya gimana, Bu? Kan dibagi tugas, teman-teman harus buat ini, harus dibagi tugasnya kan. Siapa yang nyari datanya, siapa yang ngolah datanya, siapa yang memasukkan ke sini, siapa yang membuat narasinya, atau yang membuat proyeksi pendapatannya, siapa yang membuat rencana anggarannya. Kan harus kayak gitu kan di setiap kelompok. Oh iya, baik, Bu. Nah, siapa yang presentasinya hari Senin ya, nanti hari Rabu siapa yang presentasi, jadi bisa gantian teman-teman yang presentasi ya. Jadi ada 4 kali berarti ya, 4 kali presentasi karena 2 minggu ya, Senin, Rabu, Senin, Rabu. Oke, silakan ada lagi yang mau tanyakan? Izin bertanya. Iya, gimana? Silakan. Jadi yang kayak latar belakang, visi dan misi sampai RAB itu minimal berapa halaman jadinya? Oh, minimalnya berapa halaman gitu ya? Nggak ada minimalnya, ya. Tapi saya merekomendasikan maksimalnya dari sini ya. Tadi kita hitung ya. Ini maksimalnya saya rekomendasikan 1 latar belakang 1 halaman, ditambah ini anggaplah ini 1 halaman, 2 halaman, lalu ini 4 halaman, 6 halaman, 7, 8, 9 halaman, 9, oke ya, kita klik lagi, 9, 10, 11, 12 halaman, 13, 14, 15, 16, 17, 18 di sini. 18 ya. Misalnya teman-teman ada extension, Bu saya sampai 20 ya itu masih nggak apa-apa ya. Yang penting jangan misalnya jadi 50, jadi 40 gitu ya. Ya sampai 25 lah teman-teman maksimal. Kalau minimalin saya tidak membatasi. Yang jelas ketika orang baca bisnis plan itu, orang jelas banget dengan perusahaan teman-teman dan orang jadi tertarik. Itu PR-nya. Gimana caranya isi bisnisnya itu bisa meyakinkan orang bahwa perusahaan saya itu sangat layak loh. Lalu perusahaan saya juga bisa berkembang dengan baik dan bisa sustain, bisa tumbuh dengan baik. Nah itu, PR-nya itu. Itu yang harus teman-teman sampaikan kepada orang lain melalui bisnis plan-nya. Ya, gimana? Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik, Fir, sama-sama. Ya, silakan yang lain bagaimana, ada lagi? Sudah? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, oke ya, mungkin saya cukupkan saja. Teman-teman boleh berdiskusi ya, atau